Tes. Halo teman-teman. Jadi sekarang kita akan nge-build, bukan ngebuat satu metode, tapi kita akan ngasih tahu cara gimana ngebuat satu metode gitu. Jadi bukan kita ngasih metode gitu ya. Cuman kalian agar apa sih ini, biar kalian bisa ngelihat yang namanya persepsi dari luar gitu, sehingga kalian nanti bisa ini teman-teman, kalian bisa buat metode kalian sendiri ya, metode trading kalian sendiri. Jadi ini video akan panjang, jadi kita nyantai ya teman-teman, mungkin bisa 1-2 jam atau 3 jam gitu. Nah gini teman-teman ya, kita perlu pahami trading itu apa sih. Trading itu transaksi jual beli teman-teman ya. Ini kita hapus dulu. Trading itu apa sih, kita tulis dulu sini trade. Nggak perlu deh, karena mekanismenya itu banyak sekali teman-teman. Dan trading itu objektif teman-teman. Jadi berbagai pihak itu punya objektifnya masing-masing, punya caranya masing-masing teman-teman ya. Bukti bahwa trading itu objektif kita bisa buktiin gini. Contoh Fibonacci. Sini ada Fibonacci teman-teman. Set gini kan. Nah Fibonacci tergantung objektif kita gitu. Kita pakainya di mana? Oh gua pakai Fibonacci untuk retest. Oke, tapi setelah ada pantulan ini gitu 2 kali. Oh gue pakai Fibonacci retest ini untuk setelah breakout. Jadi tergantung objektif orang itu masing-masing gitu ya. Nah daripada kita bingung kita pengen pilih objektif yang mana, mending kita tentuin tujuan kita dulu apa. Tujuan dulu buat metode berarti buat metode. Jadi gua harap kalian gak ambil mentah-mentah, kalian ambil intisarinya teman-teman ya dari video ini ya. Buat metode misalkan all time frame ya, all instrumen. Nah mungkin di sini kita ada tujuannya, udah ada tujuan di semua time frame, di semua instrumen. Tapi kita perlu tambahin yang namanya karakteristik kita seperti apa teman-teman ya. Karakteristik kita ini kalian cara ini nggak jangan telan mentah-mentah, ikuti mentah-mentah, kalian liatin struktur polanya teman-teman ya, karena ini adalah hasil dari berbagai macam objektif teman-teman. Buat metode all time frame di semua instrumen, mungkin kita akan buat spesifikasi yang transaksi future gitu. Jadi kita bisa buy sell tanpa perlu buy. Jadi pasar spot itu dengan pasar future itu beda teman-teman. Kita harus punya barang untuk ngelola aset kita, sedangkan yang future itu kita bisa sell tanpa punya barang gitu ya. Jadi misalkan future kemudian kita mau yang ekstrim deh, zero float. Nah ini tujuan kita. Jadi tujuan kita adalah buat metode di semua time frame yang bisa digunakan di semua time frame dan di semua instrumen, terutama di transaksi future. Kemudian tipe karakteristik dari metode kita ada zero floating. Zero floating itu adalah ketika kita entry, kita beli misalkan, itu kita nggak ada floating sama sekali ya, seperti itu. Ini tujuannya nih. Dan teman-teman, kenapa kita bilang dari tadi sebelumnya
trading itu objektif, kalian jangan ambil mentah-mentah ya. Kayak gini kalian ikutin persis enggak, kerangkanya bisa sama sekali berbeda teman-teman ya, tergantung seberapa kompleks kalian ingin buat itu. Bahkan ada metode yang dibuat itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun teman-teman, serius. Cuman kita ada tips untuk ngakalin itu. Jadi kita nyantai aja teman-teman, kita udut dulu ya. Target kita buat yang simple aja, versi simple, bisa kalian gunain. Mungkin di sini kita bisa cari logic teman-teman. Logic ini untuk apa? Untuk patokan teman-teman, untuk patokan dari seluruh metode kita, kerangka metode kita, logic nih. Oke, tujuan kita adalah zero floating. Kita bisa tanya GPT kasih satu logic sebagai parameter dari membuat metode zero floating. Harga bergerak karena ketidakseimbangan order. Kita nggak bisa lihat order secara langsung, yang terlihat jejaknya. Oke. Zero floating terjadi ketika entry dilakukan sesaat setelah generator gerak muncul. Ini apa? Ini proses bodoh. Ini terlalu bodoh guys. Jika dipaksanya satu parameter, maka akhirnya bukan arah. Tapi kita dapat input teman-teman. Kita dapat input, kita cek dulu. Kita dapat input bahwa kita dapat logic ini. Kalian gini deh, ada logic sederhana teman-teman. Ini buat proses identifikasi ya. Nah, jadi logiknya gimana bang? Logiknya gini. Ketika gini, jadi ada beberapa logik ini. Misalkan ketika ini kan turun nih, saat dia naik ke sini dia langsung turun teman-teman. Atau saat dia nyentuh titik area harga ini nih, dia langsung turun gitu kan. Ini kalau kita ambil dari persepsi pasar spot, ini mungkin distribusi teman-teman. Mungkin bisa distribusi tergantung proporsi dari aset yang dikelola atau seperti apa, atau untuk akumulasi lagi. Cuman dari sisi future ini berarti ketika dia ini ke bawah, opsinya ada dua, logiknya ada dua. Kalau dia ini naik terus, berarti kan ini kita perlu pamit dulu teman-teman, bahwa berarti ada yang satu sisi diuntungkan, satu enggak. Memang seperti itu future tuh gitu, ada satu sisi yang diuntungkan, ada satu sisi enggak. Berarti ketika ini ke bawah, berarti di sini ada sisi yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Sisi buy dirugikan. Ya, sisi buy dirugikan. Biasanya di sini kenapa orang buy di sini? Biasanya dia make yang namanya breakout nih. Mungkin orang-orang melihat ini adalah sebagai satu struktur breakout teman-teman. Nah, kedua ini nih, ini adalah false breakout. Nah gini,
nih breakout dari resisten ini gitu ya. Sisi buy diragukan, kita tulis persepsi. Breakout, berarti siapa yang untung teman-teman di sini? Sisi sell untung berarti kan. Sisi sell kalau kita anggap sisi sell ini adalah market maker gitu, anggaplah market maker teman-teman ya, dia yang ngaset apa, yang ngelola yang monopoli aset lah terbanyak gitu, berarti dia perlu ngejaga harga teman-teman. Kita harus kebedah ini teman-teman untuk ngebuat logiknya aja. Ini belum proses identifikasi, baru logiknya aja. Berarti si sell diuntungkan ya. Kalau sisi sell diuntungkan, berarti order terisi dong, karena false break ini maka order terisi. Order sell terisi kalau dari persepsi buy dari persepsi spot, pasar spot, berarti sellnya udah keluar mau nggak mau. Kalau dia harus ke bawah teman-teman, supaya yang buy di sini nggak bisa exit gitu, nggak bisa exit deh. Kalau ke atas, lanjut ke atas, berarti ini kan sisi future teman-teman, berarti sisi sell diuntungkan. Kalau sisi future berarti sell ini masih ada posisi aktif. Sisi sell diuntungkan berarti di sini posisi aktif. Posisi aktif. Kita bodoh aja deh, kita nggak usah main proporsi yang dia punya teman-teman ya, karena kalau kita ambil dari proporsi gitu itu rumit teman-teman, hitung-hitungan kita nggak punya datanya gitu masalahnya. Kita ambil asumsi aja, asumsi sederhana yang paling sedikit kemungkinannya, berarti dia harus jaga harga dong. Posisi sell aktif berarti harga wajib dijaga. Kenapa wajib dijaga? Gini, kenapa wajib dijaga? Ini bodohnya. Kenapa wajib dijaga? Pertama nih, ini future teman-teman. Kalau sell, kalau ini spot, dia udah nggak megang barang lagi, bodo amat. Pokoknya udah dihajar ke bawah mati-matian gitu. Cuman karena ini future ya, ini karena ini future, ini posisi sell yang orang nge-sell di sini, berarti ini masih aktif gitu. Makanya dia terus-terusan turun. Kalau dia ini ngelawan balik, berarti ini posisinya jadi floating teman-teman. Ya, harga wajib dijaga. Karena apa? Karena future. Ini jarang teman-teman, kalian ke mentor-mentor lain tuh jarang ya, ke mentor-mentor yang katanya trading, tukang trading atau apa, paling kalian diajarin metode, oh ini SNR harus kayak gini, nggak dijelasin logik di baliknya seperti ini. Enggak teman-teman, nggak akan. Kalian bayar puluhan juta mending nonton video ini teman-teman. Kalian bisa buat metode kalian sendiri gitu, tapi jangan telan mentah-mentah ini teman-teman. Ambil caranya aja, cara luar,
atau kalian bisa build cara yang lebih kompleks. Gue yakin kalian ini orang-orang pinter, teman-teman. Sisi buy dirugikan, kemudian ada false breakout terisi. Nah ini kita urutin, teman-teman. Berarti salah satu sisi dirugikan, sisi dirugikan atau salah posisi, rugikan atau salah posisi yang menyebabkan order order sisi lain terisi. Kemudian sisi lain memiliki posisi aktif, sehingga wajib menjaga area yang aktif. Kita tulis future. Ini kan kita retail, teman-teman, kita nggak punya akses data di luar daripada salah satu sisi dirugikan atau salah posisi yang menyebabkan order sisi lain terisi. Sisi lain memiliki posisi aktif. Oke. Memiliki posisi aktif sehingga wajib menjaga area yang aktif di luar daripada proporsi aset atau posisi yang dimiliki sisi lain. Nah ini logik yang sangat mantap, teman-teman. Kita suruh GPT nilai deh kalau nggak percaya. Langsung dijelasin, teman-teman tuh. Tapi kalau kita belak-belakan pakai bahasa yang kasar, dia nggak akan aneh-aneh jawabannya. Oke, kita pakai logik ini, teman-teman. Nah, satu logik ini kan dari ini harga wajib dijaga segala macem. Ini tujuan kita. Kemudian di sini ada logiknya, udah kita dapat salah satu sisi dirugikan. Kemudian salah posisi juga ada sisi lain terisi, sisi lain memiliki posisi aktif yang wajib menjaga area yang aktif future, karena area itu aktif. Kalau spot dia udah nggak aktif, dia udah megang barang, jadi nggak bisa diolah lagi gitu. Walaupun dinaik berarti untuk ngejaga harga atas, bukan jaga harga bawah, teman-teman, gitu di sisi spot ya. Supaya apa? Supaya yang salah posisi ini, yang buy di atas ini ya, yang ngebuy ini dia nggak bisa exit lagi gitu. Kalau posisi yang dimiliki sisi lain. Oke. Kita suruh analisa. Ada lompatan logika. Apa maksudnya?
Padahal belum tentu terdiri database 100 ini mempertahankan, tapi itu mau cukup. Ya kan, ini bodohnya GPT gini teman-teman, selalu selalu apa ya, kan kita bilang di luar daripada proporsi aset atau posisi aktif yang dimiliki sisi lain. Memiliki kemampuan menggerakkan pasar, maka kita mempertahankan kemampuan tidak ini bisa penting. Tidak lemah kedua, kita nggak nanya ini teman-teman, kita nanya logik ya. Kita menjelaskan prosesnya, aneh sekali. Kamu ngasih area pertahanan, harga kamu reaksi belum tentu, karena pasar akan bahkan agregasi. Misalnya 100 slot ingin mempertahankan tetapi 100 ingin menjual, maka area pertahanan jadi yang relevan bukan ada area pertahanan tetapi kekuatan pertahanan dibanding kekuatan. Nah ini bodoh nih, ini jangan pernah pakai yang kayak gini teman-teman. Walaupun pendapatnya masuk akal, tapi dia nambah satu kemungkinan dengan 10 kemungkinan gitu loh. Ini jangan teman-teman, ini bodoh, kebodohan. Kalian akan masuk lingkaran setan teman-teman. Nih, posisi menciptakan gerakan, padahal lebih tepat posisi apa gini. Ini hanya bahasa aja teman-teman. Kalian kalau kalau dapat satu apa ya, satu persepsi dulu persepsi lain gitu, kalian tanya ke GPT, kalian dibikin muter teman-teman. Nah, dia sengaja pakai bahasa-bahasa kayak gini. Jangan teman-teman. Ini munculin kemungkinan lain. Jangan pakai logik kita aja. Ini tujuan kita apa? Logik ini apa sebenarnya? Untuk apa teman-teman? Identifikasi. Logik ini untuk identifikasi. Identifikasi ini untuk apa? Area yang akan kita ini teman-teman. Ya ini cukup. Nih di sini kita berarti ada 3 hal. Kita identifikasi sisi yang dirugiin salah posisi. Ini pertama, kemudian kita perlu validasi order terisi sisi lain yang itu, kemudian sisi lain memiliki posisi aktif sehingga wajib menjaga karena in future. Berarti ada 3 area yang untuk validasi teman-teman. 3 area identifikasi sebagai validasi teman-teman. Untuk area trading kita nanti, untuk entry-nya nanti kita bisa sesuaikan. Kalau tujuan menyadari melalui minimal dialog fokusnya bukan kemana harga akan pergi, melainkan kelompok posisi mana yang sebentar lagi dipaksa bertindak. Ini kan tolol teman-teman, ini kan tolol, maksa kita untuk nebak gitu. Ini kan buat kita kemungkinan ini bodoh, ini kebodohan teman-teman. Oh tambah posisi ini berarti ini kan gobloknya luar biasa. Posisi aktif tidak sama dengan kekuatan menggerakkan, tolol. Posisi aktif kita lihat, kita di sini ada parameter, dia parameter ngejaga teman-teman, dia ada ngejaga sehingga wajib menjaga harga. Ini kan untuk validasi struktur, ini udah masuk ke semuanya, ke semua yang diomongin ini kebodohan GPT teman-teman. Ya terserah kau aja. Dia berusaha kita nambah objektif lain teman-teman, padahal semakin clean suatu proses apa, semakin semakin clean atau dia memiliki kesamaan, kemudian kita kompres lagi sehingga menjadi clean teman-teman, kita buang yang kemungkinan yang itu semakin tajam teman-teman. Tapi tantangan menemukan jejak proxy, tolol kan, udah tau logika ini untuk nemuin jejak kan aduh, pakai volume lah, teori volume waktu yang sedia. Ini udah kita jelasin bagaimana cara Fibonacci bekerja teman-teman. Ya itu yang kamu lakukan sekarang. Kita kritik dia teman-teman, dibilang itu bagian membuat teori bagus menjadi sulit diterapkan. Ya itu yang kamu lakukan sekarang. Ini kita cukup teman-teman, nggak ada selesainya. Dia ngasih terlalu banyak input masukan yang sengaja seperti itu, didesain seperti itu teman-teman. Itu
Nah ini kita udah punya logiknya, udah cukup pakai ini udah masuk logik, gak perlu tambahan-tambahan lain kayak gitu. Oh berarti ini gini, itu hanya sisi bahasa atau apa gitu teman-teman. Kita kan ini objektif teman-teman, satu objektifnya cukup gitu. Ini udah tiga objektif loh. Satu sisi rugikan, satu sisi ini belum validasi sebagai macam kayak gitulah. Terus dia nambahin pengetahuan yang entah berantah dari mana, perlu divalidasi lagi, perlu diidentifikasi lagi, kan tolol. Berarti di sini identifikasi kita perlu sisi rugikan, kemudian sisi yang ini gak usah kita tulis lah, udah ada nih. Cukup nih. Ini video lama teman-teman ya. Kalian terserah nonton, gak bodo amat. Mau daripada kalian terserah kalian, bodo amat. Nah dari satu sisi aja nih teman-teman, kita mau identifikasi sisi buy dirugikan, atau ini kan baru satu persepsi breakout ya kan. Kita bisa ambil persepsi reversal atau reversi retest kayak gitu teman-teman. Berarti alih-alih kita ingat tujuan kita, harus tahu tujuan kita teman-teman. Zero floating, oke, zero floating berarti salah satu sisi dirugikan, salah satu sisi yang berarti ini kombinasi teman-teman. Kita nggak perlu validasi setiap objektif ini. Kita punya 3 objektif di sini, cuman kita nggak perlu validasi ke setiapnya karena itu akan menyebabkan kemungkinan lain. Bukan nggak bisa teman-teman, kita analis itu pusing, jangan. Kalian akan terjebak di lingkaran setan itu aja teman-teman. Nih prinsip, kita tambahin prinsip. Kebersihan adalah kebenaran. Kita gunain prinsip ini. Kebersihan adalah kebenaran. Semakin sedikit kemungkinan itu semakin nyata apa yang kalian lihat. Dan kita akan praktekkan itu. Berarti sisi lain dirugikan, salah satu posisinya order dari sisi lain sehingga wajib menjaga area yang aktif di luar daripada porsi aset atau posisi yang dimiliki sisi lain. Contoh di sini ada salah satu case, di sini dia breakout, kemudian di sini kita akan cari proses identifikasi. Di sini adalah masih satu kenaikan teman-teman. Berarti di sini dia harus ngejaga area ini, tapi apakah dia balik ke bawah teman-teman? Salah satu sisi dirugikan. Di sini ada tiga pantulan, kita bisa lihat, tapi kita akan lihat strukturnya. Ini masih satu struktur up, full satu struktur kenaikan teman-teman. Di sini dua. Kita identifikasi karakteristik untuk cari teman-teman.
perilaku harga, perilaku area 1 2, di naik sini, berhenti di sini 1, kemudian di sini dia beda di sini, kemudian dia buat lagi 2 teman-teman, 2 area yang berbeda, kemudian 3 pantulan area. Tapi di sini kan seperti dijaga teman-teman, harga wajib dijaga future, kemudian berarti ada presisi breakout di sini, false breakout, order terisi. Apakah order terisi ini kita bisa validasi, kita belum tahu. Sisi sell diuntungkan, posisi sell aktif, sisi lain diuntungkan, sisi berarti posisi dia harus jaga harga sebentar ya. Jadi ngebreak sini, dia buat pantulan di sini, jaga harga. Kita lihat false breaknya di sini. Ini 3 struktur pantulan teman-teman ya. Jadi dia buat satu struktur, 1 dipecah 2. Oh ini 2, enggak bukan 3, ini 2. Sorry. Ini 2, ini 2. Ini 2 di sini. Dia buat 2 pantulan, 2 pantulan cukup. Berarti 2 pantulan untuk identifikasi area. 2 pantulan 1 2, mungkin kita bisa tambahin garis rem di sini. Kemudian dia setelah buat 2 pantulan dia nge-swipe ke bawah teman-teman. Swipe bawah, swipe atas. Ini kayaknya di sini teman-teman. Yang wajib jaga harga di sini nih. Kita bisa identifikasi itu cuman melalui cara identifikasi kita. Kalian mungkin bingung loh di sini, kemudian dia buat key, masuk key lagi. Dua pantulan untuk validasi sisi yang dirugiin, sisi pola, sisi sel aktif, dan ngejaga ini. Misalnya dia ngebreak ke bawah kan, dia buat struktur up, sama ini buat struktur up juga. Dia buat pantulan, kemudian buat struktur up juga di sini. Apa yang beda teman-teman? Kita harus cari yang ini 3 pantulan, 1 2 3. Di sini dia sama, mungkin dia ngebreak atas bawah, false nya 2 kali, break atas break bawah, swipe atas swipe bawah. Cuma kita harus cari ini dulu teman-teman, yang dijaga ini nih, kayak yang dijaga ini, untuk mengetahui siapa yang dirugiin, siapa yang di iniin itu. Kayaknya misalkan di break, dia ngebreak nih, kayaknya dia di break, dia ngebreak, sama-sama ngebreak, terus masuk ke atas, masuk ke dalam. Kemudian ini, oh mungkin gini, kita asumsiin dulu gini teman-teman. Kayaknya gini, misalkan 2 area, kita taruh di bawah gini ya. Kayaknya gini, misalkan 2 area gini. Kita tahu bahwa di sini adalah cukup 2 pantulan teman-teman, cukup 2 pantulan dari, terus ada jeda di sini, mungkin ini bisa jadi key kunci, mungkin di sini bisa jadi key kunci. Opsi lain dari hasil observasi kita,
berarti dua pantulan dari struktur yang berbeda. Ini mouse kita aneh nih, dua pantulan gini misalkan. Ini nggak usah tulis, kita tulis kayaknya aja. Kemudian di sini swipe 2 kali, kita tulis aja swipe 2 kali, swipe atas swipe bawah. Cuman yang menjadi ini adalah kelanjutan, berarti kita pakai breakout di sini teman-teman. Oke, nanti itu kita simpen. Berarti ini nge-swipe atas, nge-swipe bawah. Kemudian di sini kalau kita misalkan, berarti entry kita di sini dong. Entry kita di sini dong. Ini yang zero floating itu di sini teman-teman. Kemudian ini hanya satu kemungkinan teman-teman. Ini kita bisa pakai cara lain nanti, dari sisi lain bisa. Dia break dengan struktur, berarti break dengan struktur. Kemudian dia buat up ini masuk, kemudian dia langsung ngebreak sini. Ini dia break dengan struktur, kemudian dia naik. Kalau seandainya ini buat posisi seperti ini, nah ini kayaknya teman-teman, ini kita coba ya. Ini kita coba, kita ambil dari kirian. Kita akan cari dua yang sama, kondisi yang sama seperti sebelumnya. Kita harus cari pantulan 2 kali teman-teman, minimal 2 kali pantulan. 1 2, di sini masih struktur 1. Kita punya ini masih ke bawah, dan ini pun dari sini naik di ke bawah sini. Kita asumsiin ini valid, cuma kita lihat candle ini kasih ke hijau, dia masuk lagi. Ini 2 teman-teman, udah cukup 2 sebelumnya, walaupun di tengah itu ada K, mungkin itu bisa jadi opsi lain. Kedua kan, berarti di sini area kotak sebelumnya kita nunggu false break, dia masuk break ke atas. Ini false 1 2 ke bawah, kita mau lihat dulu sebentar. Nanti kita bakal ketemu titik tengahnya teman-teman, santai aja. Dia break atas masuk, kita perlu sesuatu yang langsung ngebreak gitu. Ada break bawah, ini masih nge-swap. Break 1, oke. Cuman digagal karena nggak ini. Kemudian ini masuk lagi, naik lagi, set, dia masuk. Foto sebelumnya apakah perlu kita screenshot teman-teman? Kita lupa. Dia masuk dengan struktur, naik dengan struktur, kemudian di break ya. Yang justru yang menarik itu yang kenaikannya teman-teman. Masuk dengan struktur, keluar dengan struktur, masuk dengan struktur, kemudian itu di break. Sini ada dua pantulan. Kita cari masuk dengan struktur,
naik dengan struktur, masuk dengan struktur, tapi ini di break nih false. Berarti dia harus strukturnya harus berada di luar jangkauan area ini nggak kita ambil, masuk dengan struktur, keluar dengan struktur, masuk dengan struktur, nih gagal. Kita tandain area ini aja teman-teman. Kita tahu ini banyak kemungkinannya, cuman jangan diambil dulu. Kemudian di sini dia ngebreak atas bawah, kemudian dia naik dengan struktur, set turun dengan struktur, ya, turun dengan struktur, naik dengan struktur, turun dengan struktur. Harusnya struktur ini sesuai dengan kondisi sebelumnya ini harus di break. Ini harus langsung di break teman-teman. Kalau ini langsung di break kondisinya kayak sebelumnya, ini nih, ini kan gini, harusnya ini ngebreak langsung gini, ini kita bisa langsung buy di sini. Cuman dia kan bertahap nih ya, kita udah punya key nya ya, nyantai aja teman-teman ya, sambil makan kita ya. Bagaimana kita hilangin kemungkinan ini teman-teman, area pantulan ini kan harus dua banget ya, dua struktur. Bagaimana kita bertindak seperti ini aja teman-teman. Ini dia harus keluar area tar kita identifikasi dulu. Ini masuk, kemudian dia buat struktur nih, dia buat struktur, kemudian turun dengan struktur. Kalau ini di break harusnya naik. Oh gitu, kita coba persempit kemungkinan kita dengan cara ini teman-teman. Ini dari sini sampai sini nih, ini nih, kita akan persempit kemungkinan kita dulu. Kita cari pola-pola yang seperti ini. Dia naik nih, nih contohnya nih, nih gini. Dia kan buat struktur nih, 1 2 3, 1 2 3 nih, dia naik nih, kemudian turun, terus di break nih. Nah saat ini di break, kalau langsung di break gitu, langsung di break, jadi kita nggak pedulin areanya, ke break berarti kita bisa buy di sini. Buy, dia naik gitu kan, kita coba cari indikatornya nih, kita matiin dulu. Kita cari ya yang dua struktur, terus dia ngebuy. Nah ini gini nih ada lagi nih. Nah nih kalian lihat nih, tapi kita perlu batasan teman-teman. Kalau gitu kita tambah perlu batasan dong. Saya nih naik kemudian nih turun, dia naik nih ke sini. Harusnya ini harus boleh ngebreak ke bawah dong. Ini kita dapat metodenya teman-teman. Kita tambah reaksi harga nih, bentar ya. Dia naik turun nih, kan berhenti di sini. Dia kalau dia langsung ngebreak kita buy ya. Cuma di sini kan dia buat struktur, pakai struktur. Ini berhenti struktur di sini. Taunya berhenti berarti polanya pola habisnya di sini. Ternyata di sini kan. Berarti 1 2. Oh, kita pakai reaksi harga. Oke. Oke, dapat nih teman-teman ya. Contoh.
kita mau main reading gini nih, kita gini deh, kita ambil, kalian fokus sisi kanan ya, kita coba nih, ini masih naik. Nah, struktur berubah nih ya. Oke, masih masih turun, di sini nih startnya. Kita tes nih, turun. Oke, nah ini naik nih teman-teman nih, ini naik nih, udah berubah nih, perubahan struktur terjadi di sini nih ya. Berarti kalau dia langsung ngebreak ini tanpa buat zigzag gini, kita sell, ikut sell. Nah, ini kita sell nih, ini kita sell. Yap, langsung anjlok ke bawah ya. Titik entry nanti intinya kita tahu arah dulu. Oh, sell di sini. Kalau setelah dia ngebreak, dia buat pola ini, terus dia ngebreak, kita bisa sell. Oke, kita coba lagi nih. Itu untuk kayaknya aja gitu, jadi kita nggak perlu identifikasi area teman-teman, pantulan. Cuman kalau yang mau lebih spesifik pakai pantulan bisa gitu. Contoh yang pakai pantulan seperti apa bang? Contoh, jadi dua area itu mantul teman-teman. Oh, contoh di sini kita perlu tandain ya, ini perlu kita SS dulu teman-teman, apa ajian kita ini perlu kita tes dulu. Ini kalian bisa screenshot nih. Ini bisa kita SS. Nah, jadi yang kita lakuin sebelumnya itu langsung langsung pakai tiga struktur ini. Kondisi yang mana? Kondisi yang ini teman-teman, kita langsung pakai kondisi ini, kita ngilangin kemungkinan ini nih, dia buat dua move dia langsung ngebreak gini. Di sini kita sell, langsung sell. Ini kita langsung pakai area ini, kita nggak perlu pantulan lagi. Cuman nanti kita bedain mana yang lebih solid, pantulan atau enggak gitu. Dan kalau dia nggak mantul, dia turunnya itu pakai struktur yang kayak gini, misalkan dia turunnya gini teman-teman, kayak gini, berarti di sini kita baynya kapan, kita bisa bisa atur nanti gitu. Cuman ini untuk validasi arah dulu teman-teman, buy atau sell gitu. Ini kita SS dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kalian mau metode tuh kita banyak banget metode teman-teman, pusing lah banyakkan metode. Cuma ini biar kalian bisa buat metode kalian sendiri. Rada-rada maksudnya teman-teman, kita SS. Kita cek. Nah, hasil backtest gitulah. Ini halus banget teman-teman, keren ya. Tuh lihat nih tahun 2021.
Ini prinsipnya, logiknya untuk identifikasi. Ini kita SS saja teman-teman, takut kehapus ya. Kita cari area pantulan dulu teman-teman ya, nggak usah yang langsung mantul gitulah. Maksudnya walaupun ada jeda, yang penting mantul di area yang sama, di area yang harga yang sama. 1 2, ini ke bawah, ini ke atas, ini buat atas, kemudian belum ada yang mantul, kemudian dia turun ke sini, cekrek, ini langsung mantul ke atas kah, langsung masuk lagi ke dalam kah, ya masuk. Nah ini kita asumsiin kita bisa buat ini sebagai area support tadi nih. 1 2, yang mana nih pantulannya bang? Struktur yang ini nih 1, dan ini struktur 2, ini ada pantulan di sini ya. Caranya seperti sebelumnya, ini kita tarik aja di sini. Ingat kayaknya itu masuk dengan struktur, keluar dengan struktur, masuk dengan struktur, terus dibablas gitu. Selain daripada itu berarti kita nggak pakai breakout, kita pakai kita entry sebaliknya gitu. Nah ini masuk dengan struktur nih, lihat nih, kalian tuh nggak percayaan ya, masuk dengan struktur, keluar dengan struktur. Ini kan keluar teman-teman, cuman dia nggak pakai struktur, keluarnya nih nggak ada struktur di luarnya, cuman ini di luarnya ada nih, di luar, terus masuk pakai struktur lagi ke dalam lagi, terus di sini kita sell, tiba-tiba dia ngebreak, kita sell di sini, boom, dapat kita nih berapa pips, 100-an. Ini udah berapa menit kita upload teman-teman? Sekitar 1 jam. Oke, kita identifikasi lagi. Di sini ada nih, kita buat buy. Nah berarti kalau dia valid gini teman-teman, dia misalkan di sini pakainya ini, pakainya pakai ngebreak si ini nih, pakai struktur gini ini, berarti kita tunggu buy, bisa kita struktur sebaliknya, bisa kita buy saat struktur terakhir nih muncul gitu. Bang kan itu pantulan struktur ya, ini kan pantulan struktur ya teman-teman. Gimana kalau pantulan candlenya aja? Maksudnya pokoknya nggak tentu arah lah, pokoknya dia naik nih, ini kan dibuat buat pantulan. Contoh nih, tiba-tiba dibuat pantulan gini kan, 1 2, nih dia naik ke atas, terus dia mantul nih di bawah, set, terus nih gimana, bisa nggak kira-kira? Coba ya, kita coba ya, kita ambil area yang pantulan terakhirnya aja, ujung pantulan dan pantulan ini, berdasarkan struktur patokannya, kemudian dia keluar dengan struktur, masuk dengan struktur. Kalau dia ngebreak ke atas, kita buy. Cuma dia ngebreak ke atas lagi teman-teman, dia balik lagi deh, dia berarti kita buy harusnya di sini ya, karena dia lawan arah gitu. Enggak deh, harus pakai struktur teman-teman. Time frame gede lah, misalkan 1 jam boring teman-teman. Oke, di sini kita identifikasi ada area sini, kemudian di sini ada area
Berarti kita fokus identifikasi aja, ini masih ke bawah nggak sih? 210 683 210 90 ini masuk low. Kemudian ini masih dalam kenaikan teman-teman sampai sini, ternyata ini turun sampai sini. Nggak jelas lah, males hapus itu teman-teman. Amber Owl ini dia, nah turun ke sini, kemudian dia naik batasnya sini, kemudian dia masih naik, ternyata sampai sini. Ini top, di bawah di sini. Jadi ini struktur kenaikan di sini, ke bawah di sini, kemudian dia naik lagi sampai atas sini. Enggak, ini bawahnya sampai sini, atasnya sampai sini, kemudian dia turun ke sini. Kita cari dulu apakah ada area yang masuk. Dia turun terus atas, terus balik lagi ke dalam. Ini mungkin area yang jadi pertimbangan, area kita di sini. Ini kita cari low high-nya. Masuk dengan struktur, berarti dia udah buat keluar dengan struktur. Masuknya dengan struktur, ini nggak masuk dengan struktur teman-teman, ternyata ini masih dalam proses penurunan. Naik turun bawah, dia masih turun ke sini, ternyata keluar dengan struktur iya, cuman kenaikannya nggak ada. Kita lihat dulu, keluar dengan struktur, masuk dengan struktur, nggak ada kemasukan dari struktur. Keluar dengan struktur, masuk dengan struktur, kita nggak entry di sini, kita nggak entry. Kita next di sini, kita identifikasi lagi, proses identifikasi. Ini masuk ke sini, kemudian di sini ada atas ini, masih dalam penurunannya sampai sini, kemudian besar. Kita dapat high-nya di sini, ini naik sampai sini, kemudian turun sampai sini. Nah, ini dapat dua pantulan teman-teman di sini. Ternyata dia di break dua buat struktur, ini nggak valid. Kita akan cari ujung-ujung yang mantul teman-teman ya. Kemudian di sini naik, kemudian dia turun di sini. Nah, ini ada area pantulan teman-teman. Apakah harus ujung sama ujung gini teman-teman, atau anomalinya kita hitung juga ya. Ingat, keluar dengan struktur di sini, keluar, dia masuk lagi nggak dengan struktur, kita biarin dia keluar dengan struktur. Oke, masuknya dengan struktur kah? Masuknya dengan struktur juga teman-teman. Berarti harusnya saat dia ini kan valid nih, keluar dengan struktur, masuk dengan struktur, harusnya saat dia ke sini ini buy, ini nge-buy harusnya teman-teman. Kenapa nggak nge-sell? Karena aturannya teman-teman, dia kalau masuk dengan struktur, sabar ya, masuk naik dengan struktur. Oke. Kalau dia ngebreak bawah, ini kondisi khusus teman-teman. Kondisi pada sebelumnya itu dia nggak nyentuh atas lagi nih, dia nggak nyentuh high sini. Kondisi high ini berarti kan ini ke bawah nih. Kalau dipakai struktur di sini kita bisa buy. Cuman nih ada anomali, dia naik dulu nih ke atas. Dia ini valid, bawah pakai struktur ke bawah, terus ke atas pakai struktur nih ke atas. Ini ke atas nih, ini ke bawah nih. Ke atasnya gini teman-teman. Cuman dia nyentuh atas nih.
gitu. Harusnya di sini kan dia harusnya turunnya langsung. Kalau turunnya langsung kita bisa langsung sell di area sini ya. Cuman dia ini udah nembus dulu, berarti ini kondisi khusus. Kita asumsiin kalau dia ngebreak ke atas kita ikut sell ya. Oke, kita next. Kita tandain dulu satu, ini kondisi satu seperti ini, dia naik, kemudian dia turun, kemudian dia masih turun di sini, nih kenaikannya di sini, dan dia turun ke daerah sini, kemudian dia naik ke daerah sini. Di sini belum ada pantulan yang cukup menarik teman-teman, dan dia turun ke sini, turun kemana ini? Sini mungkin, kemudian dia naik ke sini, kemudian dia turun ke sini, kemudian dia naik sampai sini. Sini ada pantulan, di sini kita bisa jadiin area ini. Ingat, naik dengan pantulan, keluar dengan pantulan, kemudian dia langsung turun. So, kemungkinan besar ini kan dia turun nih, cuman di sini strukturnya turun, ini struktur naik nih teman-teman. Ini kemungkinan besar ini akan naik teman-teman, akan naik ke area sini nih, gold nih. Kalian lihat aja di sini tanggal berapa nih, tanggal sekian teman-teman, 10 Juni 2622. Kalian tandain tanggalnya, time frame 1 jam ya, time frame 1 jam. Untuk range harga 1 jam, time frame 1 jam, itu kemungkinan besar dia akan make struktur teman-teman. Jadi opsinya ada 3 di sini. Gini, dia langsung naik ke sini. Kalau dia nanti langsung break bawah tanpa struktur, gini langsung tajam gini, kita bisa buy. Cuman kalau dengan struktur kita sell, ikut sell. Cuman kemungkinan besar nih pakai struktur ya. Jadi kita ini jadi area ranging di sini 4317 415, atau ketika dia nembus sini bukan langsung ke bawah kita bisa sell. Ini ranging teman-teman, serius. XAU ini akan ranging ya, dari menurut metode kita yang udah kita buat nih. Seperti inilah, kayak gini lah. Kita ke time frame kecil. Gimana kalau itu kita terapin gak usah pakai area yang mantul dulu teman-teman, oke 2 aja deh gitu kan. Sekarang 1, ini kita mau area ini nih kan, di sini, kemudian ke area ini nih, area 2 nih kan, 2 area nih. Berarti kondisinya gini, ini key-nya kita pakai key yang ini, key yang langsung yang ini. Berarti kalau kita pakai kondisi kita sebelumnya, kita anggap berarti ini udah keluar, ini kita anggap berarti udah keluar struktur, terus masuk lagi dalam pakai struktur gitu ya. Berarti kalau dia ke atas, langsung ke atas, kita ikut sell, tunggu dia buat struktur ke bawah, kita ikut sell. Berarti kalau dia ke kita ikut buy, sorry teman-teman. Tapi kalau dia pakai struktur seperti ini, kita sell. Kalau yang lurus ini kita buy, ikut buy. Kalau ini kita sell, berarti kalau dia ngebreak langsung ke sini kita buy. Harusnya kita buy di sini. Ini tanpa struktur teman-teman. Ini bisa teman-teman, cuman kondisinya dia harus buat kayaknya ini kuncinya ini nih. Kita backtest bisa gak sih? Ini nih kuncinya nih. jadi nggak boleh masuk ke dalam sini. Dia harus buat key di luar, buat struktur di luar, atau key pembalikan di luar gitulah. Atau nunggu ini kan ke atas, ini masih ke atas, kita cari ke bawah dulu, dia struktur ke bawah. Ini struktur bawah gini nih, kita tandain aja.
Ini kan masih kenaikan nih sampai sini, sampai atas sini. Ini ke struktur ke bawah. Saat dia buat struktur ke atas seperti ini, baru di sini kita buy. Oh bang, itu cocokologi. Oke, kita tes. Terserah kalian mau di mana nih. Kita paling pojok nih ya. Oke, mana nih? Kita paling pojok deh. Di sini kita identifikasi up-nya di sini, kemudian low-nya di sini. Ya mungkin di sini ya. 715 9 ya di sini. Kemudian tunggu up-nya nih. Nah, up-nya di sini. Kondisi sebelumnya 3 kondisi. Kalau dia ngebreak ke bawah langsung, cuman dia udah buat struktur nih. Kemungkinan kita buy ya di bawah. Kalau dia ngebreak bawah langsung sini, pakai langsung struktur, itu kita ikut sell. Tapi kalau dia pakai struktur seperti ini, kita ikut buy ya, dengan kayak yang sebelumnya. Dan kalau dia ke atas, misalkan buat gini terus ke atas nih, berarti kita ikut sell. Nah ini dengan struktur nih, berarti kita ikut buy teman-teman. Buy-nya di mana? Tunggu K-nya, tunggu K-nya nih, belum ya? Sip. Nah di sini kita buy teman-teman. Ini tanpa support resistance, kita buy di sini. Ya lumayan teman-teman tuh. Ini kalau kita buy di sini zero floating nggak bang? Nih titik pas titik ini zero teman-teman. Ini berapa pips? Nggak tahu ini berapa pips. 900 ya? 90 atau 900 teman-teman? 90 atau 900 ini nggak tahu deh. Kita coba lagi, oke? Zero floating nggak bang? Zero floating kayaknya deh. Walaupun di sini ada toleransi sekitar di ke bawah sini sekitar berapa teman-teman? 83 ke 66 berapa? 100 pips ya. Kita ambil paling dalam deh. Ini berapa nih? Sekitar 200 pips toleransi ya. Ya karena time frame yang kita pakai time frame 15 teman-teman. Tapi kan arahnya valid teman-teman. Ya, arahnya valid. Kalau arah valid misalkan, atau kita ambil decay-nya ini. Decay terdalam atau terendah, berarti ini arahnya udah valid nih teman-teman ya. Mana sih? Berarti kita udah tahu identifikasi area. Kalian bebas mau pakai yang 2 touch dulu atau langsung swipe 2 nih, swipe 2 perlu. Cuman langsung ke key-nya sini. Bisa pakai 2 kombinasi ini, touch 2 kali, tentuin areanya, kemudian dia buat struktur ke bawah pakai struktur, ke atas pakai struktur, baru kita terapin nih di sini. Kalau dia langsung ke bawah gini kita ikut sell. Kalau dia pakai struktur kita cari buy. Buy-nya kapan? Buy-nya saat dia pakai struktur yang seperti ini nih. Di sini kita buy gitu. Kalau dia udah masuk keluar gini sini terus kemudian ke atas, kita cari sell di sini gitu. Ya gua harap kalian ngerti teman-teman. Cuman di sini kita perlu ini kan kita target kita zero floating. Kalau kita pakai rasio RR, misalkan kita rasio di sini aja deh, gini deh ya, sebelum posisi long gini aja udah RR berapa teman-teman ini gitu, 14 13 lah. Ini kondisi ke bawah, jadi kita punya K kita gini,
kayak kita ini setelah dia ini ya break, ini kayaknya di sini kita nggak dua touch ini dua swipe atas bawah ini, kita asumsiin ilusi teman-teman. Ini kemungkinannya nggak usah kita ambil puyeng swipe atas bawah ini, yang penting kayaknya ini. Kemudian kita lihat reaksi harga saat dia nyentuh area ini ke atas atau bawah gitu ya. Kita contohin lagi. Sini ada struktur penurunan dari titik ini sampai titik sini, kemudian dia kenaikan di sini sampai titik ini. Oke, kita ganti dong reaksi harga, kita cek dong di sini. Ini ke atas, kita asumsi ini udah buat kita ini kayaknya kita langsung ke sini nih, kayak ini ya, swipe-nya nggak penting. Ini touch nih, ini kita asumsiin touch-nya udah ada gitu, tapi kita lihat dari sisi kayaknya ini. Berarti kalau dia nge-swipe bawah pakai struktur, nah ini nge-swipe atas dia nih, berarti di sini kita sell teman-teman. Ya, di sini nge-sell, cuman di sini gila banget nih kenaikan ini. Ini udah 1 jam teman-teman, kelamaan sekali ya. Yang nonton juga paling 1-2. Kalau kalian bener niat mau ngelanjutin ini, kalian bisa cari titik entry aja, cari titik entry saat harga nyentuh area ini nih. Nah, arah validasi kan udah, arah validasi gini. Saat ini terbentuk kayaknya di sini. Kita pakai pet. Kalau dia langsung ke sini, langsung nembus pakai satu garis gini, kita ikut sell. Tapi kalau dia pakai struktur seperti ini, kita cari buy. Berarti kalau dia ke atas sini, langsung ke atas sini, entah itu pakai struktur atau langsung, kita sell pokoknya. Cuman yang jadi tugas next step selanjutnya ini kita perlu cari satu-satu sini teman-teman, melalui beberapa data yang sama seperti ini. Cari titik entry yang valid kayaknya ini, jangan lupa teman-teman, kayak yang seperti ini, kayak pembalikan ini penting sekali. Kalian perlu cari satu-satu untuk cari area entry-nya. Ya mungkin sekian teman-teman, cuman untuk kalian buat metode, kalian jangan ambil belak-belakan dari sini, kalian bisa pakai objektif lain dan persepsi lain. Ini hanyalah sebagai contoh aja gitu. Tuh kalau kalian mau pakai 1:1 ini udah jauh sekali teman-teman, tuh turunnya tuh gila kan. Berarti di sini udah kita proses kita itu sampai di sini, identifikasi area, kemudian kita udah punya key-nya, identifikasi key, kondisi di sini kondisi, kemudian kita udah tahu validasi arahnya seperti apa dengan 3 kondisi. Kemudian dari 3 kondisi validasi arah ini kalian tinggal cari titik entry-nya. Atau kalau nggak mau pusing, ini harus ini udah bukan cocokologi lagi teman-teman. Kalau udah masuk kalian nanti analiti, ini bukan cocokologi lagi, kalian cari pakai yang ngilangin kemungkinan itu gitu, dari data yang ada gitu, kesamaan data yang ada gitu, tinggal kalian cari. Nanti kalau gua nggak gabut, berarti ini kita SS ini ini pakai kalau kita gabut lagi teman-teman, kita akan lanjutin ini kalau kita nggak males ya. Ini mouse kita rada-rada teman-teman, aduh. Kita SS, arahnya kita tulis nih, sell. Kalau dia pakai ini sell, ini validasi arah, berarti tinggal cari titik entry-nya.
sini buy. Cari titik entry-nya gimana, kecocokan data teman-teman, kita ikutin. Kalau entry itu harus ngikutin data teman-teman. Gimana sih, mau SS aja ya. Mungkin sekian teman-teman ya untuk video kali ini. Kita hapus. Kita udah punya tentuin tujuan, kemudian kasih logic. Dari logic kita identifikasi menggunakan prinsip kebersihan adalah kebenaran, mengurangi segala kemungkinan. Kemudian kita dapat area identifikasi di sini. Identifikasinya dua area harga yang disentuh. Kemudian di sini kemudian dia swap ini gak kita pakai karena key yang penting itu key-nya, kuncinya itu di sini gitu. Atau kalian nggak bisa pakai touch, nggak masalah pakai key-nya. Kemudian kita dapat ini validasi arah jika key-nya seperti ini sell. Kalau ini buy, ini sell. Kemudian tugas kalian kalau mau lanjutin ini hingga zero floating ya udah nyari titik entry aja teman-teman ya. Titik entry udah sekian aja lah. Udah 1 jam 16 menit cok.